Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu pukul setengah 5 sore untuk mengkaji BTC USDT pertama kali ya. Untuk pengkajian kali ini kita tentukan dulu, ini adalah range dalam 4 hour. 4 hour kita sudah menentukan level apa ini? Level suatu range baru atau sideways. Sideways, kita lihat dulu dalam daily apa yang terjadi. Kita lihat weekly dulu. Dalam weekly kita jelas dalam kondisi apa? Dalam kondisi bullish. Ada di mana ada suatu low membuat high, higher low, higher high. Sebentar. Oke. Membuat higher high, membuat higher low, dan membuat higher high lagi. Di sini ada konsolidasi yang cukup lama selama kurang lebih apa sih ini? Kurang lebih selama 2 bulan ya, kurang lebih selama 2 bulan konsolidasi yang lama ya, selama 63 hari, tepat 2 bulan lebih 3 hari, lalu membuat break up ke atas namun tidak berhasil menutupi high terakhir, hanya membuat shadow di atas. Bisa jadi kemungkinan, ini adalah salah satu kemungkinan, adalah suatu range harga yang baru dalam weekly, adalah suatu range harga yang baru. Namun kita lihat dulu, ini adalah week, kita masih dalam posisi kondisi apa? Uptrend. Tanpa uptrend atau lowest low yang terakhir itu di break atau level ini, maka kita masih asumsikan level ini dalam weekly kita masih dalam kondisi uptrend. Oke, kita kembali ke daily. Ke daily kita lihat kita kondisinya dalam apa? Oke, ada suatu pengetesan dalam OB, one day OB yang ada di sini. Lalu kembali harga dites di sana dan ditutupi oleh 3 candle dominan break buy 1, 2, 3, dan kita mendapatkan hasil sekarang adalah hasil sideways pada harga 31.000 hingga 29.500 hingga ke 31.500. Itu adalah range harga yang baru untuk sideways trading. Sideways range trading. Dalam range trading apa yang kita lakukan? Kita beli di high time frame demand, kita beli di support one day ya, dan kita sell di high time frame supply. Itulah rencana kita trading. Selama level ini belum ditembus sama sekali di area 2 area ini, maka kita masih asumsikan level ini adalah suatu level range harga yang masih dalam kondisi konsolidasi, atau kita sebut juga adanya suatu apa? Akumulasi atau distribusi. Dalam akumulasi dan distribusi akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama break up dan melanjutkan pergerakan utamanya, yaitu adalah bullish, atau dia membuat pergerakan baru, yaitu adalah pergerakan bearish untuk di daily tersebut. Dalam daily tersebut maka kita harus mencari di mana target-target level akan berhenti. Salah satunya adalah di LTF demand di sini. Salah satu high yang di sini adalah support dan resistance flip. Support resistance flip di sini kita perlu perhatikan apakah level tersebut kuat apa tidak, baru kita buy di daily. Namun level week 4 hour OB di sini belum pernah dites, 4 hour OB di mana support imbalance di sini juga belum pernah dites. Maka level ini perlu kita perhatikan ya, apakah level ini, bila level ini tidak kuat menahan harga penurunan harga dalam BTC, maka kita akan menetes week 4 hour OB atau di 4 hour OB demand support plus imbalance. Itu untuk BTC USDT. Namun sekarang kita harus perhatikan adalah level masih high time frame demand. Apabila level ini belum ditembus, maka kita acukan 2 level-level support yang di bawah sini. Kita apabila ingin buy, area sini dulu kita buy. Apabila level ini sudah ditembus, baru kita asumsikan BTC USDT dalam daily sudah masuki fase bearish market untuk daily-nya ya. Untuk weekly kita masih dalam kondisi apa? Kondisi bullish. Sekian untuk BTC USDT. Kita akan membahas hal kali ini secara keseluruhan ya. Pertama USDT.D dulu. Oke, USDT.D merupakan suatu candle atau suatu grafik yang menggambarkan apa? Menggambarkan pergerakan dolar dominansi pada pasar crypto market. Utamanya USDT digunakan untuk trading ya, dimanapun itu Anda berada, di Bybit, di Binance, selalu akan ada pair USDT, dan itu akan melawan apa? BTC atau altcoin lainnya. Ini adalah merupakan salah satu tanda atau salah satu chart yang cukup penting dalam cryptocurrency. Ini adalah chart DXY untuk USD.
dalam pasar crypto market. Apabila dalam kondisi USDT yang bullish, maka secara overall harga pergerakan kripto akan menurun. Apabila USDT.D sedang menurun, maka secara overall pergerakan cryptocurrency akan menaik. Dan kita lihat sekarang kita dalam kondisi apa? Kondisi downtrend pada USDT.D dalam chart daily. Sudah dites beberapa kali level, yang di level sini adalah level support, yang dimana level BTC, level USDT ini sedang mengalami sekarang recovery, ya, dimana recovery suatu USDT merupakan pergerakan downtrend untuk pasar cryptocurrency. Yang kita lihat beberapa hari ini, 2 hari 3 hari ini adalah merupakan pergerakan downtrend untuk cryptocurrency. Namun sekarang pergerakannya masih belum break apapun dalam pergerakan uptrendnya suatu cryptocurrency, masih dalam range harga yang sehat untuk melakukan pergerakan buy. Setiap kali pullback yang dilakukan oleh USD.D adalah merupakan signal untuk Anda membeli cryptocurrency. Ya, untuk kali ini USD.D sedang mengetes level apa? Level moving average. Moving average 3 ini saya memakai moving average 24, 31 dan 89. Bisa dicek di sini 21, 34, 89. Ya, yang terjadi pada intraday USDT.D level di sini adalah level support sebelumnya, dan kali ini sudah di retest dan akhirnya level itu break. Maka level ini sekarang ada level support yang ditahan untuk menaiki level USDT.D. Maka sekarang ada penguatan pada USD.D. Maka ini adalah waktu yang cukup bahaya untuk cryptocurrency. Apabila level ini ditahan sekali lagi dan melakukan pergerakan ke atas, maka cryptocurrency akan melakukan penurunan lebih lanjut. Apabila level ini ada di flip lagi, maka level ini berubah menjadi level resistance. Maka kita harus mencari looking for buy action in cryptocurrency. Apabila level ini naik menutup level atas ini, kita mulai membuka pikiran kita untuk melakukan short. Ya, ini level retest, dia fail, dia pergi ke bawah sini, dia retest lagi sekali lagi dan melakukan pergerakan ke bawah, maka kita continuation untuk melakukan pembelian dalam cryptocurrency. Apabila dia naik, di sini dia retest, dia berhasil melakukan pergerakan melanjutkan ke atas, maka kita looking for short di cryptocurrency. Oke. Kita lihat level-level cukup yang seperti XRP, USDT.D, XRP, USDT. Oke. Sejak SEC mengakui bahwa XRP melakukan apa? XRP diakui sebagai non-security assets, maka harga waktu itu, apa yang terjadi? Harga meningkat ke atas. Apa yang bisa terjadi dalam pengaprahan kali ini mungkin adalah para whale, ya, apa yang mereka lakukan adalah pengepaman harga, dan sekarang kita mendapatkan level apa? Level support yang baru, level support dan resistance. Level ini sudah terbukti bahwa level ini adalah suatu level apa? Level resistance. Sebelumnya 1 kali dites, 2 kali. Oke, level baru ya, level support dan resistance yang baru. Level ini belum di retest untuk menjadi suatu level support, tapi dengan level historical yang menjadi resistance kita, level ini belum sama sekali dites. Maka ada kemungkinan level ini akan di retest sekali untuk XRP USDT. Untuk ini dalam weekly kita tunggu dulu. Apabila harga untuk long termnya, ya, untuk long term kita bisa looking for buy di area support and resistance flip di sini, baru kita looking for buy. Untuk daily, apa yang terjadi? Kita moving average sedang dalam keadaan sangat-sangat bullish, ya, sangat-sangat bullish. 3 moving average ini melandai ke atas. Ini adalah kondisi yang dalam kondisi uptrend, maka kita looking di area support untuk membeli. Area support di daily ada di mana? Hanya ada satu candle impulsif yang besar seperti ini, kita harus menunggu suatu candle apa sebutannya? Candle correction. Untuk candle correction. Untuk pattern correction, kita hanya baru melakukan satu correction, 1 A, B, kemungkinan akan ada wave C-nya akan datang, ya. Kalau misalnya kita menggunakan ABC correction, A, B, C, baru kita looking for di sini untuk buy. Yang terjadi pada intraday, salah satunya adalah nah, level ini cukup support untuk melakukan penjualan XRP USDT. Oke. Level di sini adalah level apa?
Di 4 hour kita menemukan satu candle penguatan, candle bullish, namun harga itu di close oleh 2 candle bearish dan harga di retest lagi sekali lagi untuk menembus level tersebut tapi tidak berhasil, dan kali ini level itu sudah ditembus namun hanya menutupi sisanya wick saja, dan kemungkinan adalah candle apa? Candle untuk liquidity grab. Liquidity grab berarti harga akan melanjutkan pergerakan utamanya ada di sini. Ya, melakukan pergerakan utamanya untuk downtrend untuk melakukan likuidasi long term yang belum sama sekali di retest bawahnya di sini. Kita menemukan di 4 hour ada candle penguatan di sini, lalu harga dibuka pada candle open. Biasanya kalau kita lebih rendahkan lagi time frame kita, apa yang terjadi di sini adalah level disebutnya RBR, rally base rally. Kita perhatikan untuk level 30 menit untuk mendapatkan level supportnya. Oke, di sini kita tidak mendapatkan apa-apa. Pada level 30, harga langsung berhenti di atas dan melakukan pergerakan di atas. Oke, apabila kita pergi ke 15 menit, kita menemukan hidden base. Ada base di situ yang membuat sebagai support untuk pasar XRP sebelum dia melakukan impulsif top dan melakukan pergerakan sideways. Ya, kita perkecil area ini. Nah, ini adalah merupakan area support buy kita untuk di time frame intraday. Apabila XRP menyentuh level tersebut, baru kita pedulikan untuk melakukan pembelian. Untuk sekarang, ini adalah area-area untuk di mana yang buyer atau misalkan dibilang whales-nya ini melakukan apa? Profit taking kan, area profit taking, dia pergi ke atas, melakukan penjualan dulu, akhirnya harga dia harus membeli sedikit agar apa? Untuk menarik pembelian akhirnya sekarang di harga diturunkan dan kembali membuat top lagi di sini. Di sini salah satu apa namanya? Trap. Apabila Anda mengikuti suatu pergerakan, ini sudah disebut continuation uptrend karena harga sudah bikin up, higher low, dan higher high. Tentunya ini merupakan suatu level yang dicari untuk melakukan pembelian. Nah, apabila orang yang breakout buyer yang di sini di trap kan, di level ini dilewati, dia membeli di sini. Nah, stop loss mereka adalah kurang lebih ada di sini. Stop loss mereka ada di sini. Nih akan di take out untuk menjadi apa? Liquidity grab. Dan kemungkinan harga baru bisa melakukan pergerakan ke atas. Cuman tidak dimenjanjikan bahwa harga setelah ini akan melakukan pergerakan langsung ke atas ini, tidak. Namun sekarang pergerakan dalam XRP USDT dalam daily kita ada di bullish. Namun sekarang harga volume sudah ada penurunan harga, belum ada lagi demand untuk melakukan penggeраkan harga lebih tinggi lagi. Jadi tunggu dia recovery ke bawah, melakukan correction, lalu harga utamanya baru melakukan pergerakan utamanya ke atas. Untuk sekarang kita wait and see. Untuk buyer, kalau misalnya untuk short, waktu yang tepat ada sekarang di time frame rendah di 30 hingga 15 menit hingga 30. Ada tanda-tanda pelemahan harga untuk XRP ya. Untuk Sol USDT.D dalam daily jelas kita dalam kondisi uptrend. Tapi historical area untuk ini adalah historical membuat higher high. Level ini sudah ditembus. Ada historical lagi di sini. Ya. Ini menjadi support resistance flip. Oke.
Dahulunya ini adalah suatu support yang menahan suatu harga di level tersebut 26.92, lalu harga rebound ke atas dengan pergerakan yang cukup impulsif, lalu harga tidak kuat untuk bertahan di level 38. Ya, level 38 di sini menemukan suatu resistance yang baru. Ini suatu level resistance ya. Kita harus menandai level ini juga nih. Ya, awalnya levelnya suatu support, lalu harga di break dan di retest menjadi apa? Resistance. Menjadi resistance. Harga di retest sekali lagi, apa yang terjadi? Harga penekanan ke bawah. Dan sekarang ada di mana kita? Kita ada di level resistance tersebut. Apakah itu sudah flip ke atas menjadi ini support? Belum. Karena apa? Harga yang ditutup di atasnya adalah masih wicks. Hanya wicks, hanya shadow. Jadi ini level resistance lagi. Dalam intraday kita melihat adanya pelemahan harga tersebut juga, yang dimana ditentukan oleh satu candle impulsif dan harga di retest pada level tersebut, dan level itu sudah di break sekali ya, di break sekali. Nah, apakah kita ada ini waktu yang tepat untuk beli? Tentu, kalau misalkan Anda adalah, karena ini harganya sudah menjadi suatu harga range harga yang baru, harga menyentuh pada level ini ya, level menyentuh pada level ini adalah dimana kita untuk looking for buy. Untuk buy, resistance utama kita ada di mana? Resistance utama kita ada di sini, dan resistance kedua ada di sini. Karena ini adalah level wick yang atas, hanya sekali. Level ini belum pernah diketemuin lagi setelah adanya wick ini. Jadi kemungkinan kita bakal banyak retest ke atas resistance untuk melakukan pembelian ke atas. Ya, level daily kita masih ada di bullish. Level daily bullish, tapi kita ada di area resistance. Bukan berarti kita harus looking for sell. Nah, sekarang kita harus fokusnya ke sell, tidak juga. Namun yang perlu diperhatikan adalah signal-signal tersebut, apakah masih ada penguatan harga atau tidak. Oke, kita lihat dulu. Di sini kita pelajari, ada 3 candle. 3 candle ini disebut adalah 3 candle dominant sell, yaitu adalah 3 susunan candle yang menutupi satu candle terakhir, yang di sini adalah candle bullish, ditutupi oleh candle apa? Candle dominant sell. Ya, 3 candle break. Apabila kita sudah merubah fase kita menjadi apabila ini menjadi suatu level resistance yang pernah ada historical yang masih kuat, maka kita tarik dulu. Ya. Level kita akan mengetes 188 yang juga berhubungan dengan OB yang ada di sini, atau level one day OB ya. Di sini ada confluence 188 dan 1 OB. Di sini ada candle impulsif, 1 candle sell, 1 candle bearish, ditutupi 1 candle bullish, dan di sini adanya imbalance. Jadi kemungkinan besar apabila ini ada continuation untuk turun ya. Apabila ini turun, kita beli di sini. Dan moving average masih sangat-sangat kuat. Apabila sekarang yang kita lakukan untuk intraday, kita masih harus mengerti bahwa ini adalah candle, fasenya masih melakukan apa? Downtrend. 1, moving up ke atas. Harga melakukan penurunan, pelemahan, menutup di bawah sini, berarti ada change of character, ya kan? Nah, di sini dia mulai sideways, melawan sideways, pergerakan sideways. Jadi yang awalnya kita sudah dari fase uptrend di daily masih uptrend, tapi di intraday-nya sudah melakukan apa? Harga sideways. Dia akan melakukan sideways yang memiliki resistance 1 di sini, resistance 2 di sini. Jadi apabila Anda looking for buy di area sini adalah melakukan apa? Risk reward assessment. Lalu terendah ada di sini. Sekarang apabila harga menyentuh level ini, kita akan mendapatkan 9% atau 1,53. Strategi yang akan saya lakukan sekarang adalah saya akan menunggu apabila harga
retest, dan ini sudah dilakukan ya, baru saja dilakukan pada waktu 4 hour ini sudah di retest di atas, melakukan pembelian yang support resistance pada lower time frame di sini, yang awal di sini resistance, di turn sekarang turn support, maka dia akan melakukan penggerakan lanjut ke atas. Nah, ini adalah level resistance yang cukup kuat. Ya, untuk di 4 hour apakah kita menemukan tanda-tanda untuk adanya pengembalikan harga? Untuk sekarang kita mendapatkan 2 candle bullish yang menutupi 1 candle sebelumnya, tapi tidak giga. Jadi ini bukan dominant break buy, namun hanya sekedar dominant break aja. Hanya sekedar buy signal tapi tidak dominan. Yang dilakukan seperti di sini 1 2 3 4, ini adalah dominant break buy, namun harga itu tidak kuat dan mengetes harga resistance tapi tidak kuat, dan harga kembali lagi retest tersebut pada level support yang pernah dilakukan 3 dominant break buy tersebut. Maka level ini adalah level yang cukup baik untuk apabila untuk melakukan pembelian. Oke, sedikit tambahan tentang DXY. DXY itu kan basket USD. Basket USD ini kan biasanya sering dipakai orang untuk sebagai assessment dia untuk membeli SPX, atau sebagai panutan untuk membeli emas ya, ZAU, SIU itu dipakai. Kita lihat di DXY, apabila ada pelemahan pada DXY maka ZAU ini biasanya akan menguat, emas akan menguat. Namun pada kali ini yang kita ketahui adalah DXY harganya sedang adanya sedikit recovery, dan atau bisa kita lihat ada sideways, tapi kok SAU ini, ZAU ini kok USD sedang melakukan pergerakan uptrend gitu kan, uptrend yang kuat, level monthly close-nya ditembus dan melakukan penerusan, dan sekarang ada di high time frame supply. Ini ada level untuk kita sell juga ya, melakukan pembelian. Kok bisa DXY-nya dia stagnan di situ aja, sedangkan tapi kenapa dolarnya itu tetap naik? Nah, salah satunya tandanya adalah DXY ini adalah kan komposisi dolar, mata uang secara keseluruhan dunia. Nah, salah satu tandanya adalah komposisi terbesar dalam DXY adalah British Pound. British Pound memiliki salah satunya juga British indeksnya juga punya, mata uang indeksnya ada juga. Kalau kita lihat BXY, dia sedang melakukan penurunan. Nah, kelemahannya ini bukan ada di dolar, kelemahannya ini ada di BXY. Apabila kita menggunakan GBP USD, ya, kita lihat adanya correction. Di sini ada correction, dan apabila ada correction di sini, USD terlihat otomatis DXY yang 60%-nya adalah komposisinya adalah British Pound, otomatis dia terlihat lebih baik. Karena yang turun adalah British Pound. Dan sedangkan ZAU bukan berarti di sini DXY itu menguat, bukan, tapi ZAU masih menunjukkan bahwanya adanya pelemahan dolar. Ya, dan kita bisa menentukan juga SPX USD, maaf. Masih ada penguatan harga. Ya, di sini masih dolar masih tertekan. Namun dalam candle atau misalkan dalam chart DXY, kenapa harganya masih terbantu dan masih bagus di sini ya? Tidak secara langsung korelasi pada candle pada chart XPX dan candle XAU, disebabkan oleh adanya pelemahan pada GBP USD, yang dimana salah satu komponen dari DXY itu sedang melemah. Nah, kita perlu perhatikan di sini, kita masuk ke area apa? 4 hour OB untuk
British Pound dan USD dollar. Ini apabila main forex, ini adalah level yang cukup untuk baik untuk melakukan pembelian untuk GBP USDT. Kita lihat level-level rendahnya, apakah ada tanda-tanda buying di level tersebut. Level tersebut sekarang kita ada candle hammer ditutupi 2 candle bullish yang merupakan satu confirmation. Kita tunggu untuk buy-nya bisa di area sini. Oke, dengan 10 ya, untuk kurang lebih 15 pips. Ya, untuk 15 pips untuk stop loss-nya. Dengan spread mungkin jadi 20. Ya. Dan penguatan harga kita buka sampai ke SR flip, kita lihat ada historicalnya apa enggak. Oke, historicalnya di sini ada satu candle. Ada candle juga ya, penguatan rebounds ya. Jadi ini level valid support resistance-nya bisa kita pakai untuk menjadi suatu target. Nah, kita memiliki apa? Moving average 89 sebagai target. Apabila GBP USDT menaik, bukan berarti kita memiliki apa? Memiliki penguatan pada dolar tersebut juga. Namun kita bisa melihat pada macam-macam candle seperti ZAU USD, kita lihat adanya penguatan, masih ada penguatan. Sekarang sideways SPX USDT. SPX USD sedang melakukan penguatan juga. Masih dalam bentuknya adalah SPX USD masih dalam USD masih tertekan. Kita lihat USDT. Nah, masih ada penurunan pada USD market. Berarti apa yang terjadi? Dolar masih harganya masih repricing lebih rendah. Jadi kita untuk cryptocurrency kita masih looking for buy action, bukan untuk looking for sell untuk sekarang ya. Untuk dalam intraday untuk hari ini tentunya kita masih looking for buy. Segala macam pullback yang dilakukan oleh cryptocurrency kita looking for di area support tertentu kita melakukan buy. Seperti Sol USDT. Nah, level tersebut sudah dites, sekarang sedang melakukan pullback. Kita berharap apabila harga melanjutkan pergerakan ke atas, ini kita harapkan, dan harga sudah di retest tersebut pada level support resistance, ini kita mengharapkan pelanjutan harga pada 4 hour dan retest pada level resistance.